Eka Santosa, tokoh politik berpengaruh dengan pengalaman panjang di Jawa Barat, kini memaksimalkan perannya dalam rangkaian konsolidasi strategis menjelang masa akhir kampanye Pilgub Jabar 2024. Dengan mendukung penuh paslon nomor 1, Acep Adang Ruyat dan gitalis Dwi Natarina, Eka Santosa aktif menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas adat, pemuda, kelompok tani, akademisi, dan organisasi masyarakat lainnya. Langkah ini mencerminkan strategi politik yang matang untuk memperkuat basis elektoral pasangan tersebut di wilayah kunci. Konsolidasi ini tidak hanya bertujuan menggalang suara, tetapi juga memastikan narasi politik paslon nomor 1 menyatu dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Jawa Barat. Dalam setiap pertemuan, Eka Santosa menekankan pentingnya program-program unggulan paslon yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi daerah, pelestarian budaya lokal, dan solusi konkret untuk persoalan sosial ekonomi yang mendesak. Dengan melibatkan langsung berbagai elemen masyarakat, Eka Santosa tidak hanya menegaskan dukungannya, tetapi juga membangun hubungan emosional antara paslon nomor 1 dan para pemilih. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepemimpinan Acep Adang Ruyat dan gitalis Dwi Natarina bukan hanya representasi politik, tetapi juga solusi nyata bagi kemajuan Jawa Barat. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa konsolidasi yang terstruktur dan menyeluruh merupakan kunci keberhasilan dalam politik elektoral. Eka Santosa dengan jaringan luas dan pengaruhnya memainkan peran penting sebagai katalisator untuk menyatukan visi paslon dengan aspirasi masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Amin. Saya selaku Duta Sawala hari ini bersilaturahmi dengan para olot masyarakat adat dan juga komponen lainnya, baik itu dari komunitas ketahanan pangan, dari pemerhati lingkungan, dari aktivis perempuan, dan komponen masyarakat lainnya sedang memfinal sebuah proses sikap politik menjelang berakhirnya masa kampanye. Nah, syukur alhamdulillah tadi ada beberapa masukan yang esensinya bahwa komponen masyarakat bagian dari Jawa Barat ini, terutama para olot dan komponen atau komunitas yang kami sebutkan tetap konsisten untuk meneguhkan diri memilih calon pasangan nomor 1 dengan pertimbangan pertanggungjawaban integritas yang bersangkutan, ada program yang terukur dan jelas sebagai integritas, lalu kemudian tidak memiliki kecacatan moral dalam perjalanan hidupnya dan layak untuk menjadi pemimpin Jawa Barat. Kemudian juga disinggung yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Ya, syukur alhamdulillah walaupun ada di pinggir kota, ada di gunung-gunung, ada kecerdasan menangkap bahwa rakyat Jawa Barat dari 50 juta itu dan pemilih yang 35,9 juta itu ternyata antara perempuan dengan laki-laki itu bedanya hanya 0,5%. Artinya dari pemilih 35 juta lebih ada 17 juta perempuan sebagai penentu atau pemilih dalam Pilgub yang Jabar yang akan datang. Oleh karena itu, saya kira sudah tepat dan ini mungkin karunia dari Yang Maha Kuasa kepada calon urut nomor 1 memilih wakilnya perempuan, sehingga adanya keterwakilan apa yang menjadi semangat kita memperjuangkan 30% perempuan di MPR, perjuangan perempuan untuk eksis dalam pemerintahan, syukur alhamdulillah ini sudah terwakili. Oleh karena itu, kembali kita bersepakat, bahkan tidak hanya akan mendorong memberikan suara, tetapi juga akan melakukan pengawalan dan monitoring di tingkat TPS. Sebab apapun ceritanya, real suara itu ada di TPS dengan target kita dari 70% tingkat partisipasi, kita akan mengambil lebih daripada 40 atau sampai 50% untuk diraih untuk memilih pasangan nomor 1. Dan tentu hal lain, tadi ada pertanyaan dari para olot, juga berkenan dengan beberapa isu atau tagline yang diusung oleh salah satu pasang dengan membawa istilah Jawa Barat Istimewa. Nah, kami ingin memberikan koreksi, sebab
tidak berarti tidak boleh orang berbicara kalimat istimewa, tapi kalau istimewa itu diterapkan dalam kepemerintahan, maka saya kira itu harus kita koreksi. Nah, kebetulan calon gubernur membawa misi kepemerintahan Jawa Barat, artinya dalam hal ini pemerintah. Jadi kalau ke depan juga ini akan dipakai menjadi tagline Jawa Barat, maka kami mempertanyakan baik dari sisi historis maupun dari sisi kelegalan. Jadi hal ini karena apa? Karena penggunaan istilah buat salah satu pemerintahan provinsi istimewa hanya dipergunakan untuk yang namanya daerah istimewa Yogyakarta. Karena hal itu dikuatkan dan diatur oleh konstitusi kita dan berada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Juga mempertimbangkan tentang historis atau kontribusi Kesultanan Yogyakarta terhadap negara, sehingga diberikan predikat Yogyakarta khusus itu dengan istilah istimewa. Nah, jadi dipertanyakan apa makna dan tujuan istimewa yang diusung oleh salah satu pasangan ini. Nah, ini saya kira beberapa poin yang tentu harus menjadi pertimbangan. Istilahnya jangan sampai ini sesuatu yang kemudian menyesatkan bagi masyarakat ke depan ya, bahwa tidak asal ucap, tidak asal bicara, dan membawa sebuah ajakan dalam rangka Pilgub ini harus tetap berdasar kepada etika, moral, dan hukum. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi semoga penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan tanggal 27 November berjalan lancar, aman, dan tertib. Insya Allah nomor 1 menang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berkumpul mewakili perempuan Jawa Barat yang memilih nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena di situ ada keterwakilan perempuan yang mewakili kaum perempuan yang ada di Jawa Barat. Kita tahu bahwa Jawa Barat antara laki-laki dan perempuan berjumlah hampir sama, seperti itu. Oleh karena itu yang tahu seluk-beluk perempuan adalah hanya perempuan. Oleh karena itu kami selaku perempuan dan meminta perempuan yang ada di Jawa Barat harus tetap memilih nomor 1, yaitu Kiai Haji Acep Adang dengan Gita KDI. Sukses selalu. Untuk Jabar Bahagia, Kiai Haji Adang dan Teteh Gita menang! Menang!